Misalnya pengen memaksimalkan potensinya Peralta, seperti yang kita lihat di Super League 2 musim belakang, ya posisi sayap kiri udah pasti. Kalau misalnya dicoba-coba ke tengah, takutnya nanti Peraltanya harus butuh adaptasi. Gua nggak tahu ya, Peralta ini didatangkan murni karena memang Persib butuh sosok seperti ini, atau memang Persib ingin ingin merekrut pemain yang statement signing gitu, kayak nih gue punya ambisi juara, gue ngerekrut pemain terbaik gitu. Entah itu nanti kita akan lihat di sepanjang perjalanan, tapi kalau misalnya Peralta musim depan tidak sebagus dia di musim keduanya bersama Borneo kemarin yang 2 digit gol dan assist, ya mungkin ada sesuatu yang perlu perlu dibedah lagi, apakah memang Peralta ini sebenarnya didatangkan murni kebutuhan taktis atau memang dorongan yang lain gitu. Karena kita tahu kan banyak boboto yang berharap Persib bisa datangin Peralta kan, karena melihat Peralta main bagus di Super League musim lalu, banyak dorongan ke manajemen, akhirnya bisa didatengin kan, bahkan bisa menikung Persija kan, klub yang sebetulnya dalam preskon bahkan Sintayong bilang udah dikontrak kan, tapi ujung-ujungnya pada faktanya belum. Tadi Pak Arun juga dibilang Peralta bakal mendapatkan banyak pesaing ya. Dalam arti ini posisi winger kiri berarti kan. Kita tahu Peralta di Borneo lebih banyak bermain sebagai winger kiri kan. Nah di Persib ada Ragnar ya kan, ada Beckham Putra, Sadil, Berguinho bisa main di kiri, Barros juga bisa main di kiri. Apakah ini tanda kalau memang kayaknya Peralta nggak bakal main di winger kiri nih? Karena kita tahu kan salah satu kelebihan Peralta tuh bisa main di banyak posisi. Kalau kita cek di transfer market tuh, Peralta selain di winger kiri bisa main sebagai winger kanan, di second striker atau posisi nomor 10, atau di false nine, bahkan posisi striker juga bisa. Dan di saat bersamaan juga kita tahu Persib Bandung agak atau belum memiliki pemain yang benar-benar firm di posisi nomor 10 kan. Kita tahu Tom Haye atau Lucho, Adam Alis atau Beckham Putra, Berguinho mungkin juga yang dipasang di nomor 10 mungkin belum seoptimal ketika Persib masih mengandalkan Tyron Del Pino, Stefano Beltrame. Kita tahu kan yang benar-benar gelandang nomor 10 murni gitu. Kans Peralta gimana nih? Apakah memang akan diplot sebagai pemain nomor 10 atau ya stay di nomor 11 itulah winger kiri gitu? Kalau menurut gue emang sebenarnya pengen Peralta main di nomor 10 sih emang Bur. Ya tapi balik lagi sih Igor Tolik, kebutuhan pemain dan lihat lawannya nanti seperti apa ya, nanti Igor Tolik kan yang bakalan ngeracik taktiknya. Cuman kalau gue berharap Peralta emang di nomor 10 karena itu di kirinya juga udah penuh, di kanan juga udah walaupun ada Barros ya di kanan juga lumayan juga ya. Kalau emang di nomor 10 ya pengen lihat duet komposisi lini tengahnya nanti ada Tom Haye, ada Marco, ada Peralta kan wah keren banget ya. Gakuto Notsuda itu orang Jepang itu lagi itu gelandang yang kalau dilihat dari sama gelandang Persija dulu di Kyohei Yoshino di Sapresi Rosimea kan bukan pemain sembarangan berarti kan. Apalagi lihat dia kan gelandang Jepang itu ya pas pas nyampe di locker roomnya Persib kayaknya keras banget nih orang ini. Iya. Walaupun kemarin juga ketika kelar latihan tuh banyak yang bilang, wah Gakuto cedera. Itu mungkin sebenarnya bukan cedera, tapi memang dibebat sama es batu supaya ototnya nggak tegang, maksudnya bukan cedera. Jadi harapannya sih bisa fit juga ya Gakuto jelang Piala Presiden nanti. Gimana Pak? Kalau misalnya pengen memaksimalkan potensinya Peralta, seperti yang kita lihat di Super League 2 musim belakang, ya posisi sayap kiri udah pasti. Kalau misalnya dicoba-coba ke tengah, takutnya nanti Peraltanya harus butuh adaptasi panjang dan juga mungkin malah jadi akan merusak ritmenya dia, dan mungkin juga nggak akan cocok juga dengan posisi nomor 10 atau gelandang serang tengah itu. Jadi ya pasti kalau mau pelatih pasti akan nanya kan pertama ketika ketemu pemain, posisi terbaik lo apa gitu. Dicoba di kiri pasti kan, karena dia memang terbaiknya di situ. Nah, potensi main apa enggak ya tergantung Igor Tolik nih butuh taktiknya seperti apa, apalagi dengan lebih dari 4 pemain di posisi sayap kiri kan. Iya, betul. Dalam sekarang sepak bola bisa 5 kali pergantian pemain dalam satu pertandingan, jadi bisa aja siapa starter nanti Peralta masuk sebagai opsi, atau Peralta starter ketika dia agak off gitu tidak bermain dengan maksimal bisa ganti jadi siapa gitu, jadi opsi di kiri. Jadi ya main pasti ada, tapi mungkin jatah 90 menitnya nggak banyak banget gitu buat Peralta di musim depan, bisa aja kayak gitu kan. Benar, ini kita tahu juga alasan Persib datengin Peralta tentunya ingin bersaing di Asia kan. Nggak mungkin dong Peralta didatengin tapi target Persib cuma di lokal doang. Apalagi kita tahu Persib kan
di lokal udah dominan, udah 3 musim beruntun juara, dan bukan nggak mungkin juga nanti di lokal yang lain di League Cup juga bisa juara kan. Tapi juga Persib pastinya ingin melaju lebih jauh di ACL 2 atau di ASEAN Club Championship juga. Dan salah satunya ya dengan mendatangkan Peralta. Nah, kan Persib gimana di Asia nanti? Dengan banyaknya tim top lah, kita coba bergeser dulu ke ACL 2 kali. Kita tahu kan di ACL 2 klubnya banyak banget tuh, klub topnya ada FC Seoul, juga ada siapa tuh yang runner up ACL Elite musim lalu, si Gamba. enggak yang dari Jepang, Machida Zelvia. ya, Machida Zelvia, sampai lupa gue Machida Zelvia. Terus juga ada dari Australia, ada Melbourne Victory, ada Ratchaburi juga main lagi. Terus juga ada beberapa klub juga nanti yang mungkin kalah di playoff bisa main, termasuk Gamba Osaka kalau kalah di playoff nanti Bisa bakal main main juga. lagi kan di ACL 2 ACL 2. gitu. Nih kan Persib gimana nih? Dan diprediksi ACL 2 emang susah ya, Bur. Susah, Ini susah, yang susah. kita udah prediksi Persib bakalan melaju gitu, target bisa nyampe apa ya? Perempat final, final, dan ternyata enggak, bahkan kan? ada salah satu pandit udah beli tiket buat langsung nonton Iya, ke bener. Jepang juga. Jepang. Ternyata ya prediksinya agak susah juga, cuman ya dengan kedatangan Peralta pasti kan ya komposisi pemain Persib makin lengkap, dan diharapkan ya Peralta juga bisa nambah variasi serangan Persib yang kita tahu juga di musim kemarin agak buntu ya kan. Striker-striker juga jarang dapat umpan yang bagus. Dengan statistik Peralta ya di Super League kemarin juga ya 2 digit kata Arung tadi, 2 digit gol, 20 2 digit gol, 14 assist. Asis juga kan 14 asis berarti udah membuahkan 14 gol juga kan Iya, buat temen-temennya di Borneo kan. betul. Dan berharap ya Peralta juga bisa ngasih asis yang bagus dan baik lah untuk striker-striker Persib Bandung yang sebelumnya ya mungkin kekurangan umpan yang bagus atau ya itu supaya ya berharap supaya Peralta bisa support lini depan dan bisa membongkar yang sebelum-sebelumnya ya Nah, itu tuh. agak buntu yang Ketika deadlock, serangan Persib deadlock, biasanya tuh butuh pemain nomor 10. Nah, musim lalu tuh Persib nggak punya pemain kayak gitu. Nah, harapannya juga kalau memang Peralta dipasang di nomor itu, atau mungkin nanti Persib datangin pemain baru lagi, harapannya bisa ada pemain yang kayak gitu ya. Gimana? Kalau di ACL 2 nih, kalau dilihat dari tim-tim yang udah lolos sementara ya, selain Machida Zelvia, FC Seoul, ada BG Patum United, terus juga Shanghai Shenhua, ada Kuching City, ada The Chong Vietel, tim Vietnam, Kichi SC, juga Taipo yang dari Taiwan ya. Oh, Taiwan, Taiwan apa Hong Kong? Taipo, Hong Kong. Iya, Hong Kong ya. Hong Kong, sorry. Jadi lawan-lawannya nggak sembarangan, dan ya kalau kompetisi kayak ACL 2 itu kan sebetulnya nggak hanya bergantung pada teknis, tapi juga tergantung non teknis. Kayak misalnya hasil undian lo ketemu siapa gitu kan. Kayak musim lalu Persib ketemunya sebagian besar klub Asia Tenggara. 2 musim lalu ketemunya 2 Paduan tuh, ada Asia Timur juga. Asia Timur, Asia Tenggara kan. Nah, nanti kita lihat nih apakah di saat misalnya lolos lawan Mandalika Liga, kayaknya sih lolos ya. Nggak mungkin Lolos nggak lah. gitu. Di atas kertas lolos. Di atas ya? kertas lolos lah ya, nggak mungkin lah. Taruhlah dia nanti ketemunya perpaduan antara tim Asia Tenggara 1, misalnya terus Asia Timur 1, Australia 1. Nah itu akan jadi ujian tersendiri karena selama ini Persib baru ketemunya tim luar Asia Tenggara kan cuman si lawannya China kan, Zhejiang itu sama satu lagi lupa gue 2 musim lalu. Pokoknya adalah gitu. Nah itu kan jadi akan jadi ujian tersendiri karena tentu kalau perjalanan tandang nggak akan mudah kan kalau ketemu tim-tim seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti musim depan apakah hasil undiannya berpihak kepada Persib atau tidak. Semoga sih berharapnya berpihak kayak musim lalu ya. Ketemunya tim-tim sekitaran Asia Tenggara aja gitu. Juga enak sih. Secara jarak juga deket kan. Dekat. Jadi daripada Persib harus terbang ke Jepang dan Korea kan penerbangan bisa ditempuh sekitar 6-8 jam. Kalau ke Thailand atau Singapura paling 2 jam doang kan. 2 jam. Dan ya nggak apa-apa di fase grup lawan tim-tim Asia Tenggara, nanti baru di fase gugur lawan tim-tim top lah. Kan. betul. Ketika ya mungkin nggak apa-apa ketemu Machida Zelvia di semifinal. Harapannya seperti itu. Nah, kita tahu juga di Asia kan sebenarnya di kompetisi antara klub Asia untuk regulasi pemain asing tuh lebih fleksibel ya. Lebih banyak. Jadi kalau di Super League kan Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.